Pemda Ngada penuhi kerinduan air bersih warga 4 desa di Kecamatan Golewa Barat. Laporan Kabar Media Warisan Budaya Nusantara. Pemda Ngada penuhi kerinduan air bersih warga 4 desa di Kecamatan Golewa Barat. Pemerintah daerah Kabupaten Ngada NTT kepemimpinan Bupati Andreas Paru, Wakil Bupati Raimundus Bena, Ketua DPRD Bernardinus D. Ngebu, melalui program Sistem Pengendalian Air Minum Kabupaten Kota, meresmikan pekerjaan peningkatan jaringan perpipaan dan bak induk penampung air bersih warga 4 desa. Di antaranya Desa Ubedolumolo 1, Ubedolumolo 2, Desa Turekisa dan Desa Bopoma. Proyek ini dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada, sumber anggaran dana alokasi khusus tahun anggaran 2022 dengan besaran anggaran 6 miliar rupiah. Tahap pertama pelayanan program ini melayani 130 sambungan rumah warga Bosiko dan Turekisa, serta 13 sambungan rumah warga Desa Bopoma. Air yang dialirkan ke bak penampung utama disedot dari mata air Wai Jawa dan Wai Kogo di Bejo Ubedolumolo. Kapasitas bak induk yang dikerjakan berdaya tampung 400 kubik air. Debit 15 liter per detik didukung 1 gardu listrik tersendiri dari PLN. Pada kesempatan ini juga, saya ingin menceritakan sedikit tentang keprihatinan masalah air bersih. Kemarin saya KSPU, KSPM D3A ke desa yang sangat terpencil. Saya mau mengatakan itu desa terpencil di Kabupaten Ngada, Desa Lili Warsai, yang selalu kita dengar baru nemu. Jadi kemarin kami coba jalan itu, saya hitung dari kota Bejawa tembus sana itu ada 90 km lebih. 90 km lebih. Akses aspal itu sampai di Marunggela, Laramai, kemudian Laramai 1 turun ke bawah sudah menyedihkan, sangat-sangat terpencil. Kemudian saya coba dialog dengan anak sekolah yang ada di Laramai Hindu. Ketika pulang sekolah saya turun dari mobil, saya coba tanya, bagaimana di sekolah? Kesulitan apa? Air. Air tidak ada, sama sekali tidak ada. Nah terus bagaimana keseharian untuk keperluan di sekolah? Jadi setiap anak itu membawa setiap hari 5 liter. Di Cirengen yang 5 liter. Dari mana? Bukan dari rumah. Dari sumber air mereka ambil. Sumber air itu mendidikan, yang menyedihkan sekali. Karena memang tidak ada air di situ. Sumber air tidak ada, kemudian air yang dari bawah yang bisa kita serut seperti ini juga tidak ada. Jadi ini persoalan yang sangat-sangat. Makanya kemarin saya bilang bilangin kepala desa, coba tahap pertama ini coba kita bantu bikin bak penampungan air hujan. Kita buat bak penampungan air hujan di sekitar sekolah, sehingga anak-anak itu bisa manfaatkan air itu pada musim hujan kita tampung. Nah ini sebetulnya keprihatinan. Saya mau jelaskan bahwa masih ada tempat-tempat yang memang sangat sulit masalah air bersih. Nah untuk itu sekali lagi untuk masyarakat Desa Turekisa, kemudian Ubedolumolo 1, 2, ini sebentar lagi pasti akan menikmati air bersih, di mana seluruh anggaran ini kurang lebih 6 miliar. 6 miliar untuk proses ini untuk proses air ini tarik dari Bejo sampai dengan di tempat ini dan sambungan rumah. Kemudian untuk Ubedolumolo juga itu ada anggaran 2 miliar 2 miliar untuk sambungan rumah juga. Air terutama. Ini perhatian yang luar biasa. Nah untuk itu yang saya inginkan Dinas Pekerjaan Umum desa agar bersinergi. Jangan lagi nanti air itu sudah ada, kemudian 3-4 bulan baru mereka merasakan air di rumah. Itu sudah benar. Jadi setelah ini minimal 1-2 minggu air sudah masuk di rumah. Jadi tolong PDAM, Dinas Pekerjaan Umum, sebagai pihak yang menyediakan pihak ketiga, kemudian Bapak Desa, segala persoalan, masalah dokumen, masalah kewajiban yang diperlukan segera tuntaskan supaya asas manfaat ini segera dirasakan. Jadi ini saya tidak mau dengar nanti air sudah ada, di atas sudah oke, tetapi masih ada masalah-masalah yang akhirnya berlarut-larut sehingga 3, 4, 5, 6 bulan ke depan air bersih ini tidak dirasakan.
Ini saya seperti yang terjadi kemarin ketika air rumah ada, ya sudah sama rumah kan, tapi airnya belum ada. Ini jangan sampai terjadi lagi. Ya. Ini saya pesan memang Pak Direktur ada, Pak Kadis ada, Pak Desa komunikasi, ya persoalan apa yang terjadi selesaikan. Kemudian yang kedua, saya juga minta air ini masuk. Tentunya setelah itu ada kewajiban yang Bapak sekalian harus penuhi itu. Kenapa? Ini keterkaitan, ya. Keterkaitan apa? Masalah listrik, ini air seluruh dan biaya listrik. Kemudian PDAM juga begitu, mengatur segala macam itu membutuhkan apa? Yang namanya finansial, uang itu penting. Nah oleh karena itu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pengguna air ini juga harus menjadi bagian, harus menjadi perhatian, sehingga mari kita saling bersinergi dan bisa tidak ada hal-hal yang tidak terjadi kemudian. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya juga minta supaya Pak Kadis PU, ya, bidang yang terkait secara teknis coba bisa melakukan pemantauan lapangan. Ya. Mungkin ada desa-desa di sekitar ini, misalnya Rakalaba ya, atau di Bizigeda, atau di Solo, yang sekiranya kebutuhan air, pasokan dari daerah itu tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah ini bisa diseringkan dengan yang ada saat ini. Ini penting sekali supaya air ini dirasakan itu bukan hanya Malaysia ini, bisa lebih. Nah ini tinggal nanti secara teknis ya, secara teknis bagaimana debit air di bawah, kemudian bagaimana ada di sini, bagaimana pengaturannya, ya, bagaimana manajemennya, sehingga air ini tidak mubazir.